Terkait dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti telah menerbitkan surat edaran yang berisi tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech. Surat edaran itu diharapkan mampu memberikan efek jera bagi kelompok maupun individu yang menebarkan kebencian di tengah masyarakat. Hai, namaku Ahmad Sofa Behaki. Aku adalah siswa kelas 2 SMK Bakti Praja Adiwarna. Sebagai siswa, hari-hariku selalu bersama gadget seperti HP dan laptop. Dan pastinya, aku selalu up to date tentang berita di media sosial. Media sosial adalah sumber informasi dan forum diskusi tercepat yang bisa saya akses saat ini. Tapi, tidak semua yang ada di media sosial itu 100% dapat dipercaya. Karena di media sosial juga banyak informasi hoax dan ujaran kebencian yang tentunya tidak baik untuk generasi muda seperti saya ini. Hah? Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya panik. Nah, kalau saya biasanya selalu memverifikasi informasi yang saya dapat dengan membaca dan memahami informasi dari sumber yang terpercaya sampai saya yakin agar tidak terjadi miskonsepsi, karena sangatlah berbahaya jika kita tidak memahami informasi dengan baik yang dapat menimbulkan berita hoax tersebar kemana-mana. Karena di zaman teknologi digital saat ini sangatlah penting kita memiliki budaya literasi untuk memahami informasi yang kita dapat. Hah? Literasi? Apa sih literasi itu? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi untuk berkomunikasi secara efektif. Secara umum, literasi tidak hanya terbatas pada membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir, memahami teks, serta menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Emang kenapa sih kita harus memiliki budaya literasi dalam bermedia sosial? Ribet karena budaya literasi yang baik memiliki dampak positif seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga dapat menghindari misinformasi, mendorong komunikasi yang baik dan etis agar lebih mampu menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai perbedaan pendapat, serta meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam media sosial seperti membangun personal branding dan bisnis online. Ada apa sih? Terus apa literasi di Indonesia sudah cukup tinggi? Sayangnya masih belum. Menurut data dari UNESCO, minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Itu artinya dari 1000 orang hanya ada 1 yang minat membaca. Kenapa minat membaca kita masih rendah ya? Apakah kita kekurangan buku atau kekurangan perpustakaan? Dikutip dari website perpusnas.co.id, pada tahun 2020 lalu, Indonesia secara kuantitas menempati peringkat kedua dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Tidak kurang dari 160.000 perpustakaan yang berdiri di Indonesia. Dengan perpustakaan sebanyak itu, sebenarnya kita memiliki fasilitas yang memadai. Hanya saja, rasa keingintahuan kita terhadap informasi masih kurang. Kata siapa? Aku kalau mau cari informasi tinggal scroll sosmed, ngapain jauh-jauh ke perpustakaan? Kalau rasa keingintahuan kita masih tinggi dan minat baca masih ada, berarti kita bukan krisis membaca, tapi krisis apa yang kita baca. Bener nggak sih? Terus apa solusinya? Pemerintah, swasta, atau apa? Solusinya, yuk ikut aku. Nah, ini dia solusinya. Oh iya. Di era yang serba digital ini, kita disuguhkan begitu banyak informasi. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima adalah kebenaran. Banyak dari kita yang lebih memilih layar gadget daripada halaman buku. Lebih percaya pada berita viral daripada fakta yang sesungguhnya. Tapi perubahan selalu dimulai dari langkah kecil, dan salah satu langkah itu
adalah membaca. Karena membaca bukan sekedar melihat kata di atas kertas, tetapi tentang pemahaman serta pola pikir yang lebih maju. Mungkin terasa sulit dan membosankan, tetapi sebagai generasi muda, kita punya kewajiban untuk memulai perubahan menjadi Indonesia yang lebih baik. Nah, kita mulai aja dulu. Datang ke perpustakaan, perbanyak informasi, tingkatkan pengetahuan, dan jadilah generasi muda yang siap menyongsong Indonesia emas. Salam literasi. Nah, ini nih yang gue cari nih.